Semua orang bersiap untuk menyaksikan pertarungan besar. Pertarungan antara kedua kakak beradik, Mumengi dan Susian. Mereka tidak tahu apakah Mumengi atau Susian yang lebih kuat atau lebih lemah. Mereka tidak memungkiri bahwa kedua wanita itu sangat dibanggakan. Duel berikutnya harusnya akan menjadi sangat sengit. Lagi pula, kedua gadis itu telah menjelaskan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga. Semua orang menahan napas menantikan duel ini. Tetapi, adegan berikutnya sungguh sangat menakjubkan. Tanyun bahkan sebagian besar tidak bisa menahan tawa. Namun, Susian mengangkat tangan kanan di punggungnya. Dia memandang Mumengi yang berdiri di depan dan berkata, "Kakakmu, apakah kamu sudah siap?" "Ya, saya siap." Mumengi dengan tegas menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu." "Baiklah, aku akan menghitung sampai 3. Susian menatap Mumengi dan berkata dengan suara nyaring, kemudian dia mulai menghitung. 1, 2, 3. Gunting batu kertas. Mereka kemudian mengayunkan tangan masing-masing. "Wah, kakakmu, kamu kertas dan aku gunting. Akulah pemenangnya." Susian sangat senang. Dia melambaikan 2 jari giok di tangan kanannya, kemudian bersuara dengan nyaring. Sebaliknya, Mumengi bergumam dengan kesal. Sebelumnya, adik Sian selalu kalah. Namun kali ini, dia benar-benar mengalahkanku. Murid yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tatapan penuh kebingungan. Namun kemudian, tawa memenuhi seluruh puncak. Dan Tai Xuanzong juga tersenyum dan merasa duel itu sangat menarik dan sedikit menyenangkan. Susian terkekeh. "Berhentilah membuat masalah, kakak ipar. Aku mengerti bahwa meskipun aku kuat, aku bukanlah lawanmu. Aku mengaku kalah." Susian menyingkirkan senyumnya dan menatap Tanyun. Membosankan. Kemudian, dia menyapu platform naga dan berdiri berdampingan dengan Mumengi. Sementara itu, di barisan para pemimpin, Sen Subing tidak bisa menahan perasaan bahagia. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Tiba-tiba, jejak kelembutan hilang di matanya yang indah. Dalam hatinya, dia ingin berbagi kebahagiaannya dengan tuannya. Kemudian, di lantai batu giok, dan Tai Xuanzong bangkit dan tersenyum kepada Tanyun. Dia semakin menyukainya. Kemudian suara Lang-Lang bergema di langit. "Patriark, saya akan mengumumkan bahwa Tanyun dari divisi Pil berada di puncak daftar naga kali ini." Yang kedua yaitu Susian, murid 5 jiwa. Yang ketiga adalah Mumengi dari divisi Pil. Begitu suara itu menggema, teriakan para murid menjadi satu di puncak. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dan secara khusus, Tanyun, seorang murid alkimia, memenangkan hadiah pertama, yang merupakan penghargaan tertinggi dari alkimia gerbang dalam. Sebaliknya, para murid divisi jiwa suci yang telah menempati peringkat pertama daftar naga selama ratusan tahun merasa kecewa karena Ken Xinyi hanya menduduki peringkat keempat dalam daftar naga.
Setelah itu, kepala dari setiap divisi harus memilih para murid yang akan memasuki gerbang abadi, sesuai dengan tempat percobaan yang telah mereka jalani. Pemilihan harus selesai dalam 6 hari. Pada hari ke-7, Patriark akan memberikan hadiah, dan pada hari ke-8, mereka akan pergi ke sekte gerbang abadi. Dalam suasana itu, tiba-tiba seorang lelaki tua berambut putih muncul di langit dan melayang di udara. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbang ke atas gedung giok dan membungkuk di hadapan Dantai Xuanzong. "Tuan, apa yang Anda minta untuk dilakukan telah ditangani oleh budak tua ini. Sekarang ada 1263 penguasa di tengah gunung Tianjian sedang menunggu di Huangfu Shengxing." Dantai Xuanzong mengangguk. "Baiklah, kamu pergi dahulu. Aku akan menyusul nanti." Lelaki tua berambut putih itu kemudian menghilang begitu saja. Dantai Xuanzong memerintahkan, "Subing, kamu bertanggung jawab penuh atas kompetisi 9 divisi selanjutnya." "Baiklah Tuan, bawahan mengerti," Sen Subing berkata dengan rasa hormat. Tiba-tiba, Dantai Xuanzong melambaikan tangannya ke arah Tan Yun dan membuat Tan Yun terkejut. Tubuhnya tanpa sadar melayang ke udara dan terbang ke gedung batu giok. "Tuan, kamu..." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dantai Xuanzong berkata, "Aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu nanti. Ikutlah denganku." Dantai Xuanzong meraih pergelangan tangan Tan Yun. Kemudian mereka naik ke awan biru dan menghilang ke lautan awan yang luas. Di puncak raksasa Panlong, semua orang memandang Tan Yun yang menghilang di lautan awan. Angin meraung di telinganya. Tan Yun memandang Dantai Xuanzong yang membawanya terbang melintasi langit dan berkata dengan hormat, "Tuan, kemana Anda akan membawa murid Anda ini?" Belum selesai Tan Yun berbicara, tiba-tiba mereka muncul di atas alun-alun kota Huangfu. Dantai Xuanzong membalikkan tangan kanannya, dan jubah putih muncul di tangannya. Dia melempar jubah itu ke arah Tan Yun, kemudian berkata, "Lepaskan jubah pekerjamu dan pakailah jubah ini. Kemudian aku akan memberitahukanmu." Tan Yun segera menuruti perintah Dantai Xuanzong. Setelah Tan Yun mengenakan jubah putih yang dibuat dengan begitu baik itu, Dantai Xuanzong tersenyum dan memuji penampilan Tan Yun. Kemudian dia berkata, "Hari ini saya akan membawa Anda ke kota alun-alun Huangfu untuk menambah pengetahuan Anda. Kemudian, mari kita lihat bagaimana kemampuan manajemenmu." Tan Yun menjawab dengan yakin, "Hari ini aku akan memberikan kinerja yang terbaik kepada tuanku tanpa kesalahan." Dantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan kekaguman. "Apakah Anda ingat strategi yang pernah Anda sampaikan dalam perjalanan kembali dari sekte abadi? Jika kamu mengingatnya, coba katakan sekali lagi." "Ya, aku ingat." Tanpa ragu, Tan Yun mulai menyampaikan semuanya satu persatu dengan rinci dan tegas. Dantai Xuanzong kemudian mengangguk. "Sekarang, menurut strategi yang telah kamu ajukan, saya telah mengundang para pemimpin-pemimpin sekte.
Selanjutnya, saya akan menyerahkan semua negosiasi ini secara terperinci kepadamu. Jangan khawatir jika melakukan sesuatu yang salah. Saya akan menemani Anda dan akan membantumu memperbaikinya. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menegosiasikan masalah ini. Dan Tai Xuanzong mengangguk. Ada banyak orang yang menginginkan hidupmu sekarang. Bahkan, jika sekalipun aku adalah patriark, aku tidak akan dapat melindungimu sepenuhnya. Untuk mencegahmu dari kecemburuan orang lain, mari kita rahasiakan ini untuk sementara. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Baiklah Tuan, saya mengerti." Kemudian, Dan Tai Xuanzong menyerahkan slip giok kepada Tan Yun, sambil berkata, "Saya telah menyusun semua detail negosiasi dalam slip giok. Sekarang, kamu harus mengingatnya dengan jelas dan menyampaikannya dengan baik dan tegas saat bernegosiasi." Tan Yun mengambil slip giok itu dengan kedua tangannya dan kemudian memanipulasi pengetahuan spiritualnya ke dalam slip giok. Dia melihat puluhan ribu kata di slip giok itu, termasuk berbagai detail negosiasi dan cara bernegosiasi. Setelah mengingat semua isinya, Tan Yun sedikit mengerutkan dahi. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Dan Tai Xuanzong tersenyum dan berkata, "Apakah Anda merasa gugup memikirkan untuk bernegosiasi di hadapan ribuan kepala sekte lainnya? Tidak ada salahnya jika kamu mau mengatakannya." Kemudian Tan Yun berbicara, "Dari rencana negosiasi yang telah Tuan susun, saya dapat melihat bahwa kamu memiliki strategi yang hebat. Tetapi, murid ini mungkin memiliki pandangan yang berbeda, dan mungkin dapat membantu negosiasi ini berjalan dengan lebih baik." Dan Tai Xuanzong menyadari bahwa Tan Yun mengatakan bahwa rencana negosiasi yang telah dia susun memiliki sedikit kekurangan. Dan Tai Xuanzong tidak banyak bicara, tapi kemudian bertanya, "Jika kita menggunakan rencana negosiasiku, berapa persenkah tingkat keberhasilannya?" Tan Yun menjawab, "Jika tidak ada yang salah, seharusnya ada 10%. Tan Yun berkata tanpa ragu. 10%? Xuanzong tertegun. Karena menurut evaluasinya, rencana tersebut bisa berhasil 80%. Sedangkan Tan Yun mengatakan itu hanya 10% saja. Tan Xuanzong berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, aku serahkan semuanya padamu. Jangan kecewakan pemimpin sekte ini." Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.